Coba ada yang buka halaman, lihat halaman Facebook. Facebook ini perfect nih. Ada? Oh, Itu punya ada? Oh, ada. ini sudah live. Ya. Coba buka. Oh iya. Nanti kalau ada bikin bang, oh ini pura-pura lengkap ini. Nah, ini bosnya jadi pura tuh mau lengkap. Tidak, maksudnya dong lihat begini. Oh iya, belum pura-pura sudah kasih ini malah masih bisa jadi ini. Lalu sidang darurat ini. Belum buat ini. Berapa lagi? Berapa? Saya kasih apa? Depo itu yang saya kasih muncul itu. Ada muncul depo kan? Oke, iya. Ada tunggu lihat. Kalau perlu pakai perhiasan berapa lagi barang-barangnya ini? Ini anak adat. Anak adat. Halo. Ya, maksudnya kalau kan itu bagian dari kasih tahu bahwa kami ada siap, kami tidak ada tahu ini jadi kami siap. Ada bikin rumah. Mungkin kalau Semua.
foto tidak ada. Lupa ya. Kursi-kursi yang Jadi ini ya, kawan-kawan. Ini gini. sekarang itu konferensi baru nanti kasih satu mulai jelaskan kronologis yang dengan Nanti saya apa? Jadi kita punya konferensi hari ini nih, dia lebih ke klarifikasi terkait tentang. Oh, mari kan. Air minum. Wah. Aksi kita kemarin itu kan di media ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Kapolres dan Kota Jayapura, Victor Makbon, disampaikan kalau yang pun pertama dia bilang kalau korban foto-foto yang foto-foto korban yang beredar di di YouTube, media sosial itu hoax. Nah, di sini nanti teman-teman nanti saya kasih waktu buat kawan-kawan menjelaskan satu-satu yang jelaskan tuh, macam mungkin aku udah toko di mana, aku jelaskan dari titik mana keluar, ada yang keluar, wah, yang keluar lagi. Harus ada di titik itu pas dapat palanya di Siapa lagi jelaskan lagi dari mana ke mana. Ini kawan jelaskan bicara dari sampai sedikit. Nah itu, jadi kamu lebih klarifikasi ke saya boleh berarti saya buku di sini. Dari korban sendiri. Makanya teman-teman punya tugas klarifikasi terkait dengan pernyataan di media. Itu yang pertama. Nanti kalau saya nanti mungkin saya lebih banyak nanti bicara soal dia punya alasan kenapa metode pernyataan ini dihimbau ada tindakan kekerasan, tapi setelah dihimbau langsung masalah berubah secara sendirinya begitu Pak.
represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lapangan. Nah, ini kita harus saya bongkar di situ. Kenapa? Tapi kawan-kawan nama ini yang ada di dalam terlibat aksi dan teman-teman kita panggil. Jadi keluar. Tidak usah nama ini. Dong punya pernyataan di media. Nanti cerita aja. Begitu ya? Oke. Dia bilang gas air matanya yang Jelas, tembak. aku bisa. Kena. Ya, aku bisa jelaskan lagi. Nanti jelaskan. Ya nanti Jeff jelaskan bahwa tidak semua korban hadir. Iya. Ini hanya sebagian saja. Nanti terakhir baru kita akan rilis itu data Iya. lengkap. Nah, ini. Saya bisa bantu pegangin foto. Baik. Bapak, kawan kopi setinan saya lupa. Bicara pakai Kasih cek main. ada suara. Cek main. Tidak ada kalau untuk cek naik. Sudah. Cek Michael. Baik. Seluruh rakyat Papua yang ada di West Papua juga yang ekspres yang kami klarifikasi beberapa pesta Victor
yang pertama berupaya lakukan di tanggal jadi secara akan keluarkan di beberapa waktu ini surat pemberitahuan keliru bahwa pemberitahuan kami sampaikan tanggal Instagram dikeluarkan masuk, tapi sudah ada dikeluarkan oleh nanti setelah tapi itu himbauan ini kemudian dihapus pemberitahuan pribadi bahwa negara menggunakan sudah jauh hari tidak menginginkan soal cabut otsus, tolak pemekaran dan lawan kami sampaikan. Nah, kemudian yang berikut bahwa alasan Polresta tidak mengizinkan kami melakukan aksi karena petisi rakyat Papua tidak terdaftar dalam kebangsaan. Lagi bahwa petisi saya tegaskan lagi bahwa petisi rakyat Papua atau PRP bukan organisasi permanen. Dia hanya front taktis, dia hanya aliansi yang mengakomodir semua gerakan, baik gerakan perlawanan, gerakan sektoral, paguyuban, masyarakat adat yang ada di Papua yang punya sikap sama di Papua. Jadi tidak diwajibkan atau tidak bahwa Bang Pol, saya kira itu Kapolresta Kota Victor Makbon untuk membungkam ruang demokrasi rakyat Papua untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, itu yang pertama. Yang berikut, nah di sini selain itu selanjutnya saya akan kasih waktu ke teman-teman di sini di samping saya, kiri kanan saya, yang merupakan korban dari tindakan represif yang dilakukan oleh aparat militer di beberapa titik, misalnya beberapa tempat lainnya. Nanti mereka dihadang, bagaimana mereka dipukul, dan fotonya, buktinya apa, nanti kawan-kawan bisa sampaikan. Mungkin di sini saya akan langsung kasih waktu dari ujung saya, kawan Yabet yang juga sebagai Wakorlat waktu itu. Yuk. Oke, shalom, selamat sore masyarakat yang sedang menyaksikan siaran langsung pada sore hari ini. Di sini langsung saya akan masuk kepada klarifikasi yang kemarin sudah beredar di akun medianya Polresta Jayapura. Saya di sini sendiri sebagai Wakorlap umum dalam aksi yang dilakukan oleh petisi rakyat Papua. Saya yang di bagian pagi saya menuju Waena untuk akomodir teman-teman
tetap tidak terpancing dengan situasi-situasi yang ada. Dan ke sana awalnya teman-teman yang bergerak dari arah P3 menuju AB berjalan dengan damai pagi itu. Terus saya berusaha untuk koordinasi dengan teman-teman yang di Expo. Setelah menuju Expo, teman-teman yang di Expo telepon lewat seluler kalau mereka sudah berada di tanjakan Ale-Ale. Setelah itu saya kembali pastikan teman-teman yang bergerak dari arah P3 perjalanan itu di depan asrama Mimika. Yang dari Tunas 3 dihadang oleh pihak kepolisian. Aparat pihak kepolisian bersama Brimob mereka dipukul mundur sampai saya akan pukul setelah lalu setelah itu saat itu saya terus bagaimana untuk tapi pada saat itu negosiasi termasuk saya, kami Tunas 2 saya dipukul, kurang tahu mungkin pakai wapen atau pakai karet. Pihak kepolisian setelah itu darah bercucuran dan dari situ saya berusaha untuk bagaimana di jalur yang aman dan dari situ saya pegang. Setelah itu di bagian badan bekas kami duduk di tempat itu sampai untuk kembali bagaimana bisa bergabung dengan teman-teman di AB, dan setelah itu kami bergabung dengan teman-teman yang mungkin dari saya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore untuk terima kasih juga buat BPRP yang adakan ruang untuk kami bagi korban yang untuk menyampaikan kronologis lengkap. Nah, di sini saya akan menceritakan kronologis sampai kami ada beberapa orang yang dipukul. Kami dari saatnya itu kami di titik Expo sekitar jam 6. Kami masih berorasi di depan Anjungan Expo. Kemudian kami gabung, kami mulai berjalan. Kami sudah start menuju AB. Tujuannya kami mau ke kantor DPRP. Itu kami mulai berjalan mulai aman, mulus. Kami jalan dari Expo hingga di depan Gapura Uncen. Hingga di depan Gapura Uncen situ kami dihadang oleh aparat. Kebetulan saya dengan kawan Alfa kami negosiasi ke
pihak keamanan, tapi pihak keamanan waktu itu melarang karena AB maupun setelah kami gabung dengan masa aksi yang di kemudian awalnya dari Polresta mengatakan bahwa semuanya masuk di dalam auditorium, lalu nanti tunggu Kapolres datang lalu negosiasi ke Kapolres. Tetapi kami minta biar kami masa aksi jangan sampai di DPRP, tetapi nanti antarkan kami amankan kami ke kawan-kawan kami di lingkaran AB. Negosiasi itu pun kawan-kawan sempat baku adu mulut dengan pihak kepolisian. Lalu di situ negosiasi itu sekitar 20 menit sampai 25 menit itu kami negosiasi. Tetapi setelah kami negosiasi, lalu kemudian kawan-kawan masa aksi sempat menyarankan bahwa biar kami ke auditorium, dekat auditorium saya masuk ke. Tadi masa aksi sudah menolak untuk masuk ke dalam sehingga kami akan bubarkan paksa. Kemudian dari situ kami masih negosiasi. Tidak tahu itu saya tiba saya balik ke kawan-kawan di depan yang dan Baleo itu kawan-kawan Putri, sehingga saya masih bertahan di depan. Itu kawan-kawan dari keamanan pakai rotan atau apa itu saya kurang tahu. Mereka ada pukul di belakang sekitar 3 kali itu. Kemudian saya masih bertahan. Dari situ karena saya takut mungkin kena otak kecil belakang, makanya saya balik begini, saya lihat pukulan sehingga saya palan dengan tangan saja sehingga ini tangannya masih bengkak. Itu kena rotan kemudian kena wapen. Itu dipukul, kemudian polisi membubarkan kami di depan Gapura Uncen itu dengan paksa. Pihak kepolisian membubarkan kami. Lalu di situ ada beberapa kawan, termasuk ada kawan Putri yang memang kena, mungkin kawan Putri juga hadir di sini akan jelaskan. Itu memang kena lukanya dalam di kepala. Kemudian kami dipukul mundur, aparat kepolisian menggunakan water cannon, kemudian gas air matanya. Akhirnya kami mundur, lalu kami masa aksi yang dari Expo kemudian gabung lagi di USTJ ini terbagi. Kawan-kawan yang lain sebagian mengamankan diri di dalam kampus kedokteran, kemudian kawan-kawan lain lagi mengamankan diri di Uncen, USTJ. Kemudian kawan-kawan yang lain kami mengamankan diri di kami cross check dari Tunas Harapan, ternyata kami ada sekian banyak kawan yang tidak sempat hadir di sini. Itu kena pukulan, kemudian kena gas air mata. Seperti foto ini memang benar-benar bahwa kami korban. Ini kemudian ada beberapa kawan lagi di sini yang begitu baik. Ini dia kena gas air mata. Itu ditembak lalu tersangkut di kakinya, lalu dia melelatnya di kaki. Ini kawan Melki Tebai. Itu setelah kita cek di Tunas Harapan di atas. Setelah itu kami dengan Korlap Umum untuk Petisi Rakyat Papua wilayah yang di Jayapura, kami bergerak ke kawan-kawan di lingkaran. Ya mungkin dari kronologis seperti itu. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua dan juga akan mengikuti siaran langsung PRP ini. Di sini
saya akan mau jelaskan kronologi saya. Ini saya dari titik kumpul USTJ atas nama David Go, mahasiswa USTJ juga. Kami titik kumpul USTJ ini kita keluar, kita gabung sama-sama dengan Expo. Kita orasi jalan sama-sama di Uncem Bawah. Dari USTJ saya sebagai keamanan negosiasi yang keamanan jaga ketat dengan teman-teman keamanan dari Expo. Dari situ dari Polri. Saya sudah kena di kepala yang ada di foto, dan juga jahitannya 11 jahitan. Saya kembali ke kampus USTJ Korlap di komunikasi dengan Korlap di USTJ. Dari situ baru komunikasi dengan ketua BEM USTJ. Ketua BEM USTJ dia bawa ke saya di rumah sakit baru bersihkan luka dan jahit 11 jahitan yang tadi. Dari situ saya kembali istirahat langsung. Mungkin kejadian saya seperti begitu. Selamat sore untuk kita semua dan saya yang sedang menonton secara langsung. Saya akan menceritakan kumpul dari Expo. Kita dari Expo itu jalan baik-baik ke aman saja. Depan Gapura Unjen situ ada polisi dorang ada ini jaga. Terus dari situ itu jaga, jadi baru ada Pak Komandan. Sebagian belum pegang toh, jadi saya dengan saudara perempuan kita dua pegang. Begini saya sebagai anggota. Dari situ tuh laki dorang itu tahan, tapi dong minta buat tapi tidak bisa. Begini polisi dorang maju, dong laki-laki yang pegang para komandan itu mereka semua mundur, baru saudara perempuan dengan saudara perempuan saja yang pegang. Dari situ tahan sampai kita udah sembunyi muka saja di depan. Dengan ini baru di kepala situ dong
pakai HP dong pukul. Di situ ada tumbuk bayi di sini. Sejarah tidak sadar, jatuh lagi di kaki, ada luka di kaki. Di kaki ada luka. Dari situ saya langsung bangun tuh, langsung masuk ke dokteran situ, ke kampus kedokteran situ. Terus saya tidak bisa jalan, jadi saya langsung duduk begini. Ada saudara laki-laki datang baru ambil saya. Begini dia bawa saya ke bawa FKM situ. Dari situ baru mereka ambil foto, tapi dong mereka kasih naik di media saja. Dan setelah itu saudara perempuan, saya ketemu dengan saudara perempuan. Jadi saudara perempuan dia bawa saya di kos. Dari kos baru dia berobat. Akan juga dong ada. Setelah itu tempat itu pulang sama-sama ke baik sampai untuk kesimpulan di petisi rakyat Papua. Di sini saya di media sosial atas nama Yusuf. Fotonya ini membinasakan apa kumpul expo tujuan ke kantor DPP Papua. Tapi pertama kami mulai kayak ada ini, ada beberapa titik yang polisi sedang menghadang, mau palang, tapi kami tembus maju sampai di Gapurang Cembawa, pas tepat depan Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Mencing. Di situ polisi anggota gabungan TNI Polri mereka hadang. Yang paling pertama depan yang mereka hadang itu yang mereka menggunakan rotang. Terus yang kedua itu yang lengkap dengan pelindung dan segala macam. Terus yang ketiga itu yang brimob. Baru sempat dari depan situ akan negosiator dan korlap mereka negosiasi dengan para keamanan, tetapi mereka tidak mau dengar. Dan sampai kita bertahan, tapi mereka pukul pakai rotan, tapi kita juga bertahan. Tapi brimob datang, langsung mereka pukul pakai wapeng hitam yang kayu itu. Dari situ sampai kita kena pukulan, berdarah, bermandi darah, sampai tidak bisa bertahan. Akhirnya kami mundur bersama-sama dengan teman-teman korban saya ini. Seperti demikian untuk penjelasan kronologis kemarin yang dapat pukulan dan korbannya. Demikian saya beri kesempatan kepada berikutnya saya. Selamat sore dan rakyat Papua. Di sini saya akan menjelaskan kronologi saya. Pertama, kita titik kumpulnya di Expo. Dari Expo kita turun baik-baik sampai gabung di jalan masuk USTJ dengan teman-teman yang dari USTJ. Dari USTJ kita sama-sama turun pas di depan kampus kedokteran situ, pas mau dapat gapura situ kita dihadang dari TNI Polri. Jadi pas setelah teman saudara Egen negosiasi dengan TNI Polri, pas waktu itu memang saya dengan saudara perempuan nih itu yang memang pegang tali komando dengan saudara laki-laki yang lainnya. Dia
negosiasi dengan ada dengan cuman berapa setelah dari situ mungkin saudara yang memang di depan saya dengan saudara itu kalau kita dapat jadi memang kita udah tahan mungkin dong pikir ini kan waktu jadi memang pukul saya juga memang dapat 4 kali listrik jadi langsung satu langsung dia datang baru langsung dia tarik tali langsung naik tarik polisi habis itu dong bawa saya ke Polres ditahan sekitar jam setelah interogasi habis itu tunggu sampai dari LBH dong jam jadi mungkin 10 yang sudah jelaskan yang tadi bicara korban dari tindakan pura pada aksi nasional AKBP Victor Mak yang menyatakan bahwa satu pembohongan Victor Bakpun baru saja dilantik saja sudah mau melakukan pembungkaman terhadap ruang demokrasi. Tidak jadi soal kenapa korban-korban ini yang memang merupakan korban dari tindakan represif itu pun juga berusaha untuk ditutup. Negara ini berusaha menutupi perlakuan sikap terekspos ke. Saya mau tegaskan lagi bahwa saat aksi, sebelum aksi, kami sudah melakukan yang kami lakukan dalam seperti apa segala dalam aturan itu sudah kami penuhi semua. Jadi tidak ada alasan apapun polisi menghadang mengubarkan. Tugas polisi bagaimana menjalankan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 19 dengan selesai. Nah, tapi anehnya tidak melakukan itu. Justru polisi yang melakukan pembungkaman ruang demokrasi membuarkan secara paksa dan teman-teman saya jadi korban. Nah, di sini tentu kita tidak menuntut kepada pihak kepolisian bahwa memang ini konsekuensi yang harus kami tanggung, konsekuensi yang kami harus hadapi, dan sikap kami akan tetap melakukan perlawanan terhadap kebijakan negara yang berusaha pemekaran di Papua. Tuntutan kami soal
itu kami akan lakukan secara nasional. Dan kami akan turun dalam waktu yang sudah kami sampaikan di aksi kemarin. Bahwa dalam satu bulan ke depan kami akan turun lagi, kami akan mobilisasi massa, dan kami akan menyatakan sikap soal referendum itu harus dilakukan. Karena referendum itu merupakan solusi yang paling damai untuk mengakhiri segala macam persoalan di Papua. Itu sebagai tawaran kami. Persoalan dulu sebelum bicara soal pemekaran, sebelum bicara soal daerah otonomi Otsus, harus rakyat Papua punya sikap yang tegas dulu. Harus ada ruang untuk rakyat Papua menyampaikan pendapat, pikirannya harus dalam membohongi publik. Pernyataan yang disampaikan oleh Polresta Papua Merdeka. Hari ini secara utuh data aksi nasional di tanggal 3 di Jayapura maupun di seluruh Papua dan di luar Papua kami akan rilis dalam waktu yang dekat. Mungkin sekian, selamat sore buat kita semua. Terima kasih. Bisa itu?